Oke. Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel Majalate TV. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini sesuai judulnya karena sebenarnya aku bikin video ini itu karena video yang kemarin itu sempat boom banget sampai berapa ribu gitu yang nonton tentang bagaimana caraku menabung. Dan kali ini aku juga nemuin tips baru lagi, hampir sama-sama yang kemarin, tapi beda lagi. Ini juga auto sultan kok. Jadi menurut aku sih menabung itu penting ya, ditanamkan sejak kecil. Apalagi kayak misal masih TK, masih SD itu bener-bener penting banget sih, karena pas seusia aku besok gitu ya, pas udah gede, kalau misal kita tuh punya banyak uang, tuh kayak semua masalah terselesaikan gitu. Ya nggak sih, kayak kita tuh butuhnya tuh sekarang tuh cuma uang, dimana mana kita butuh uang. Aku aja sekarang sosial media itu udah kayak cuma buat bisnis aja gitu selain komunikasi. Kayak misal WhatsApp mungkin cuma sekarang punya temen cuma satu atau dua aja kan kalau chattingan. Selain itu buat promosi lah, buat apalah gitu-gitu. Instagram juga kayak misal media sebagai kayak social brandingnya gitu loh, kayak buat branding mungkin aku punya produk apa gitu-gitu. Jadi kayak misal sekarang tuh sosial media fungsinya adalah untuk promosi. Itu sih. Itu sesuai kayak pelajaran aku kelas 12 marketing. Itu ya sedikit pelajaran aja. Jadi kayak misal sekarang tuh ya apa ya? Bukan buat apa ya galau-galauan lagi gitu, udah nggak ada kayak gitu, apalagi di usia aku gitu. Kalian tau gak sih usia aku seberapa? Jadi kalau first impression lihat aku itu pasti kayak udah 20-an tahun kali ya. Cuma aku masih 18 tahun. But it's okay. Jadi di tips kali ini, tanpa berbasa-basi, kita langsung aja masuk ke tipsnya. Jadi di tips sekarang ini tuh nabungnya masih sama kayak yang kemarin, pakai celengan, pakai sedotan, ya gitu-gitulah. Tapi itu lucu menurut aku ya. Kayak jadi kayak lebih kreatif aja gitu. Jadi kalau yang kemarin itu celengan mood ya, sesuai dengan mood kita sehari-harinya. Yang sekarang ini aku kayak per tanggal gitu loh. Jadi kalau misal tanggal 1 ya kita nabungnya 1.000, tanggal 2 kita nabungnya 2.000, tanggal 3 kita nabungnya 3.000. Gitu dan seterusnya sampai di akhir bulan. Dan dalam satu bulan tanpa sadar kalian udah ngumpulin uang sebanyak 465.000. Percaya nggak percaya kalian coba hitung aja deh. Itu kalau aku ngitungnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kalau mungkin Februari beda ya tinggal dikurangin aja gitu kan. So itu sebenarnya tanpa sadar ya. Kayak misal kita tuh sehari nyisihin 1.000, 2.000, 3.000 sesuai tanggal gitu. Itu tanpa sadar kita tuh kayak wow, ternyata dalam satu bulan aku bisa ya ngumpulin uang hampir 500.000 gitu, hampir hampir setengah juta gitu. Ternyata bisa, dan itu nggak kalah juga sama yang kemarin yang si celengan mood itu gitu. Celengan mood juga itu dalam sebulannya hampir setengah juta gitu. Dan kalau udah setengah jutaan itu kita masukin ke ATM kan. Jadi jangan terus buat jajan juga, itu nggak akan kekumpul. Dan tanpa sadar juga, ternyata aku tuh boros itu bukan di apa ya, bukan di barang atau di apa, tapi malah dimakan gitu. Karena kalau nggak makan tuh kita mati kan. Jadi kayak ya udahlah daripada kita mati, kita mending jajan gitu, kita mending makan. Tapi ya menurut aku sih boleh sih jajan atau makan di luar, tapi akan lebih sehat lagi kalau misal kita tuh buat makanan gitu. Something new di setiap harinya itu bakal lebih sehat lagi. Dan kayak misal makan buah, makan apa gitu-gitu tuh lebih sehat lagi. Jadi jangan makan junk food, jangan makan makanan yang siap saji gitu-gitu. Jadi ya tipsnya cuma gitu aja. Jadi mungkin ini video pendek banget kali ya, tapi it's okay. Gak apa-apa karena ya ini adalah video apa ya, kayak aku udah ngerasain itu. Jadi kayak misal
jadi punya tabungan aja gitu. Dan nih tips banget buat kalian, kalau kalian di usia yang udah SMA terus udah lebih gitu, yang kalian butuh tuh cuma satu, duit. Dan manusia tuh nggak ada yang pernah puas gitu dengan uang seberapapun yang mereka milikin gitu. Lo punya uang 1 miliar pun itu juga nggak cukup kalau kalian mengikuti gaya hidup yang nggak sederhana juga gitu. So buat kalian please, ayo kita belajar nabung dari hal-hal kecil aja lah. Apalagi kalau udah usia kayak aku gitu, kayak udah harus nabung buat masa depan gak sih? Kayak kita tuh harus bermimpi besar gitu kalau kata Wirda Mansur. Jadi kayak omongan-omongan yang keluar dari mulut kita tuh harus besar. Kayak misal besok aku pengen punya apartemen nih. Misalnya aku suka ngopi, ya besok aku bikin coffee shop deh, gitu. Hal-hal kayak gitu, hal-hal sederhana mungkin dikira orang lain kayak, ih apaan sih ini orang, kayak ngehayal banget gitu. Tapi hal-hal kayak gitu kalau kita imbangin dengan kayak, misalnya aku berbicara tentang ilmu agamaku gitu ya, Islam. Kayak misal diimbangi dengan sholawat setiap harinya, mungkin setiap setelah sholat kalian sholawat berapa sih, aku tuh biasanya sholawat 200-an kali ya, 200 kali, dan 5 rakaat, 5 rakaat, 5 waktu sholat itu bisa dalam sehari kalian sholawat 1.000 kali kan. Dan itu dengan omongan-omongan kalian yang selalu optimis, yang selalu percaya diri, dengan berpikir positif, itu bakalan apa ya, kayak membawa kalian tuh ke omongan-omongan yang kalian ucapin gitu. Percaya nggak percaya, selawat deh coba diterapin. Selawat, terus apalagi ya, aku tuh punya tips al-waqiah. Al-waqiah itu selain buat bacaan yang bagus, itu bisa buat memperlancar rezeki sih. Al-waqiah, Yasin, apalagi kalau misal kalian punya online shop yang masih baru-baru gitu, coba deh di apa ya, kayak diimbangin dengan salawatnya, diimbangi dengan bacaan al-waqiah setiap pagi hari, terus sorenya kita baca Yasin. Percaya sama aku, kalau kalian udah cobain itu pasti bakalan kerasa. Tapi ada juga yang mungkin dengan kalian baca baca apa sih al-waqiah sama Yasin, malah kalian penjualannya menurun gitu-gitu, juga ada yang ngerasain kayak gitu. Tapi ya semua kembali pada kepercayaan kita masing-masing ya, dimana kita percaya rencana Tuhan tuh bakalan indah pada waktunya. Kalau misal sekarang kita lagi nggak baik-baik aja gitu, ya mungkin rencana Tuhan tuh yang indah tuh sedang dipersiapkan gitu. Kadang kalau aku lagi ngerasa nggak bahagia gitu ya, ini tips ya guys, jadi sorry kalau bahasanya kemana-mana. Jadi kalau misalnya aku lagi ngerasa gak bahagia gitu ya, lagi sedih, kadang aku mikirnya gini aja, kayak Tuhan lagi ngerencanain apa ya, sesuatu yang indah apa ya, sampai aku ngerasain sakit yang sakit ini gitu. Itu suatu kata-kata yang aku pegang juga sih, kayak misal kita tunggu aja deh rencana Tuhan yang indah ke depannya, kayak gitu. So jadi itu aja guys tipsnya, dari tips nabung, terus tips salawat, tips surat-surat yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian udah ngerasain, udah cobain apa yang aku bilang tadi, please comment down below. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow Instagram aku di @erindarmd. Jangan lupa follow apa ya, aku tuh on tuh cuma di Instagram, YouTube. Itu pun cuma buat mengupload atau apa ya, berkarya aja gitu. Jadi kalau misal nggak peduli gitu, kayak misal ada yang komen, judge komen maybe, kayak gitu-gitu, kayak aku tuh setelah upload langsung logout dari Instagram kayak gitu. Sekarang Twitter nggak lagi, Instagram ya aktif memberikan konten yang positif, yang edukatif juga, YouTube juga, yang penting bisa bermanfaat buat kalian. Terus coba konsisten ya, di kecil-kecil dulu aja lah. YouTube mulai konsisten, terus Instagram juga mulai konsisten upload. Cuma aku baru 2 itu sih yang benar-benar konsisten, tapi ya nggak apa-apa, belajar dari hal-hal yang kecil aja di sekitar kalian. So yep, segitu aja. Dadah, assalamualaikum, sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye.